3.2. Kemonotonan dan kecekungan. Perhatikan grafik dalam gambar 1. Tak seorang pun akan terkejut jika kita mengatakan bahwa F turun di kiri dan naik di kanan C. F turun di kiri dan naik di kanan C. Tetapi untuk meyakinkan bahwa kita sepakat mengenai istilah, kita akan membahas definisi dulu. Misalkan F terdefinisi pada interval I, terbuka, tertutup, atau tak satu pun, kita katakan bahwa F naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I, X1 lebih kecil pada X2, itu akan Fx1 lebih kecil dari Fx2. F turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2, X1 lebih kecil X2, sedangkan Fx1 lebih besar Fx2. F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Turunan pertama dan kemonotonan. Ingat kembali bahwa turunan pertama F aksen X memberikan kita kemiripan dan garis singgung pada grafik F di titik X. Jadi jika Fx lebih besar dari 0, maka garis singgung menaik ke kanan. Naik ke kanan. Maka jika garis singgung, jika Fx lebih kecil dari 0, maka garis singgung menurun ke kanan. Yang berarti bahwa F menurun. Ini dia, menurun. F menurun. Naik. Teorema A, teorema kemonotonan. Misalkan F kontinu pada interval I dan terdiferensial pada setiap titik dalam dari I. Jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk setiap titik dalam I, maka F naik. Jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F turun. Contoh soal 1 kemonotonan. Fx 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 12 tambah 7. Cari di mana F naik dan di mana F turun. Pertama kita turunkan Fx 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 7. Jadi F aksen X sama dengan 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Kita ubah ke faktor. Tentukan nilai X yang memenuhi X tambah 1 dan X kurang 2 lebih besar dari 0 dan X tambah 1 X kurang 2 lebih kecil dari 0. Kita dapatkan titik pemisah min 1 dan min 2. Titik ini membagi sumbu X menjadi 3 interval. Minus tak hingga 4, minus 1, 2, dan 2, tak hingga. Kita dapatkan titik uji. Titik uji di sini min 2 dan 3. Fx lebih besar dari 0 pada interval pertama dan terakhir. Fx lebih kecil pada interval tengah. Jadi F naik pada minus tak hingga 1 dan 2 tak hingga, turun pada 1, min 1, 2.
Iya. F naik dari minus terhingga sampai dengan min 1. F naik 1, naik, dan 2 sampai hingga 2, naik, F turun. Teorema B, teorema kecekungan. Misalkan F terdiferensikan 2 kali pada interval terbuka I. 1. Jika F aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke atas. Yang kedua, jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam I, maka F cekung ke bawah. Untuk contoh soal nomor 2. Di mana Gx, X per 1 tambah X kuadrat. Cekung ke atas dan di mana cekung ke bawah. Kita akan mencari kecekungan. Tentukan awal mula kita cari Gx sama dengan X per 1 tambah X kuadrat menaik dan menurun. Saya turunkan Gx. Menjadi G aksen X sama dengan 1 ditambah X kuadrat dalam kurung X 2X dalam kurung per 1 tambah X kuadrat kan. Menjadi 1 kurang X kuadrat per 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Menjadi 1 kurang X, 1 tambah X per 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Titik pemisah min 1 dan 1. Kita dapatkan dari sini. Menentukan 3 interval. Kita dapatkan interval minta hingga min 1, min 1, 1, dan 1 tak hingga. Setelah kita uji, kita dapatkan G aksen X lebih kecil dari 0 pada interval pertama dan ketiga, G aksen X lebih kecil dari 0 pada interval tengah. Berdasarkan teorema A, G menurun pada minta hingga min 1 dan 1 tak hingga, dan menaik pada min 1 dan 1. Kita turunkan G aksen X kembali. Jadi turunan kedua Gx. Di sini dapatkan hasil 2x dalam kurung x kuadrat tambah dikurang 3 per dalam kurung 1 tambah x kuadrat pangkat 3. Sini kita selesaikan x dalam kurung x kuadrat kurang 3 lebih besar dari 0 dan x dalam kurung x kuadrat kurang 3 lebih kecil dari 0. Kita dapatkan titik pemisah min akar 3, 0, dan akar 3, min akar 3. Kita uji. Negatif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif. Dan dapat kita simpulkan G cekung ke atas pada
min akar 3 0 dan akar 3 tak hingga G hitung ke bawah pada min tak hingga min akar 3 dan 0 akar 3. Sekian.